Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awanda Aprilia Sayoga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pajak daerah Bapenda Jawa Barat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perpajakan 2. Materi yang akan dibahas antara lain selayang pandang, struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, maksud dan tujuan, lalu bidang kerja dan jenis pajak daerah. Selayang pandang, sejarah perkembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Embrionya diawali dengan dibentuknya suatu Biro Pendapatan dan Perpajakan sebagai subordinat dari Administratur Bidang Keuangan. Dalam rangka peningkatan status kelembagaannya, maka dibentuklah Jabatan Perpajakan dan Pendapatan dalam lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 September 1971 sebagai unit kerja yang berdiri sendiri dan menjadi tonggak sejarah berdirinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini, kantor Bapenda Provinsi Jawa Barat bertempat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 528 Bandung yang sebelumnya berada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 37 Bandung. Untuk struktur organisasinya bisa dilihat pada bagan berikut. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi. Kedudukan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugasnya, Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah, bidang keuangan, aspek pendapatan daerah meliputi perencanaan dan pengembangan, pendapatan 1, pendapatan 2, serta pembinaan pengendalian yang menjadi kewenangan daerah provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsinya yaitu 1. Sebagai penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan, aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 2. Sebagai penyelenggaraan pengelola keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Yang ketiga, sebagai penyelenggaraan fasilitas pelaksanaan tugas pendapatan daerah dan pelayanan umum. Keempat, sebagai penyelenggaraan administrasi badan. 5. Sebagai penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan badan. Yang keenam, sebagai penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Maksud dan tujuan dibentuknya Bapenda. Maksud dibentuknya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah untuk membantu Gubernur Jawa Barat dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Tujuannya dibentuknya Badan Bapenda Jawa Barat adalah untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan fleksibel dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk bidang kerjanya ada 5 bidang, yaitu yang pertama, bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan. Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, bidang keuangan, aspek pendapatan daerah meliputi perencanaan pendapatan dan program serta pengembangan dan kerjasama pendapatan. Lalu yang kedua, bidang pengelolaan pendapatan. Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, bidang keuangan, aspek pendapatan meliputi pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan non-pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan. Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Aspek pendapatan daerah meliputi pengendalian pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pendapatan dan belanja. Yang keempat, bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan. Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Aspek pendapatan meliputi infrastruktur dan tata kelola, serta pengelolaan data dan aplikasi. Yang kelima, subbagian keuangan dan aset. Mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi keuangan dan aset, meliputi penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi, pelaporan, dan bertanggung-jawaban keuangan dan aset, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan. Untuk jenis pajaknya, yaitu ada pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan pajak retribusi. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang mempunyai bagian dari pajak daerah. Lebih lanjut, pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama Samsat. Kantor bersama Samsat ini melibatkan 3 instansi pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT Persero Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Yang kedua, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Seperti yang telah diatur pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang termasuk di dalam pajak provinsi. Pengertian dari bahan bakar kendaraan bermotor itu sendiri adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor, sedangkan pajaknya dipungut pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. Yang ketiga ada pajak air permukaan. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. Yang keempat ada pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah masing-masing, termasuk adanya rokok ilegal di mana penerimaan pajak rokok ini dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Dengan pajak rokok, maka kewajiban pemerintah untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat bisa menjadi lebih baik. Yang kelima ada retribusi daerah. Retribusi daerah disebut juga retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang, pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perjanjian tertentu. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan pendidikan. Untuk jenis retribusi jasa usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan ke pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air,
retribusi penjualan produk usaha daerah, dan retribusi terminal. Jenis retribusi perjanjian tertentu meliputi retribusi izin trayek, retribusi usaha perikanan, dan retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait pajak daerah di daerah Jawa Barat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.